Taliban sekarang menguasai Afghanistan. Rekam jejak kekuasaan kelompok milisi itu membuat dunia khawatir dengan kondisi kemanusiaan di sana. Berbagai pihak menyebut Taliban sebagai kelompok Islam garis keras dengan interpretasi super kaku terhadap hukum syariah versi mereka. Namun, sejarah Taliban lebih kompleks ketimbang potret minimalis begitu. Lahirnya Taliban merupakan buah persaingan panglima lokal yang mewarnai politik Afghanistan setelah mundurnya Uni Soviet. Saat 1978, terjadi invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Selama 10 tahun, puluhan ribu tentara Soviet menjejakkan kaki di sana. Soviet ingin menyokong kekuasaan pemerintah Afghanistan yang berhaluan komunis. Dalam periode itu, perebutan kekuasaan di Afghanistan diwarnai suasana perang dingin. Sementara itu, sejumlah kelompok pejuang Afghanistan anti-Soviet mendapat sokongan dari Amerika Serikat dan Pakistan. Secara diam-diam, CIA juga menyuplai dana dan persenjataan ke para pejuang Afghanistan. Salah satu pejuang anti-Soviet tersebut adalah Muhammad Omar. Ia lulusan seminari Islam Sunni Ortodoks di Deoband, India. Omar dan murid-murid madrasah yang bermazhab serupa kemudian mendirikan kelompok pejuang Islam Pashtun pada 1994. Kelompok itu dinamai Taliban, dari bahasa Pashtun yang berarti murid-murid. Secara ideologi, Taliban menganut interpretasi Islami yang kaku dan ekstrem. Juga Pashtunwali, yang berakar dari sistem kesukuan Pashtun. Pashtunwali punya 3 pilar utama, yakni badal atau pembalasan setimpal, melamstia atau keramah tamahan, dan nanawatiyah atau tempat berlindung. Setelah Soviet hengkang dan perang sipil berlangsung, Taliban berkuasa dan mendeklarasikan keamiran Islam Afghanistan pada 1996. Namun, di bawah kekuasaan Taliban, kondisi kemanusiaan sangat memprihatinkan. Pada 1997 misalnya, Taliban melarang anak perempuan untuk bersekolah. Perempuan juga dilarang bekerja di ruang publik. Laporan PBB mengungkap bahwa Taliban pernah melakukan pembunuhan massal serta menolak bantuan PBB untuk 160.000 warga yang menderita kelaparan. Sejumlah analisis mengatakan bahwa interpretasi Islam ala Taliban jauh bertentangan dengan ajaran Islam Deobandisme. Para ulama di Darul Ulum Deoband pun mengatakan demikian. Lalu, kenapa Taliban begitu populer? Taliban bukan hanya kelompok milisi. Lebih jauh dari itu, ia adalah kelompok yang punya akar kesukuan kuat, terutama di kalangan etnis Pashtun, etnis mayoritas di Afghanistan. Wilayah-wilayah dengan pengaruh Taliban yang kuat kebanyakan ada di pedesaan. Penegakan hukum yang lemah di pemerintahan Afghanistan juga jadi salah satu faktor mengapa pengaruh Taliban sulit lepas. Korupsi dan impunitas dalam sistem penegakan hukum Afghanistan membuat banyak warga berpaling ke pengadilan ala Taliban. Meski sempat terpojok saat 10.000 pasukan AS dan NATO berada di Afghanistan pada 2001 hingga 2021, Taliban kini kembali mengambil alih kekuasaan di negara itu. Tahun lalu, salah satu pimpinan Taliban sempat menulis bahwa mereka akan menjamin perdamaian dan juga hak asasi manusia. Kini, Taliban kembali menjanjikan hal serupa. Akan tetapi,
rekam jejak kekuasaan Taliban membuat banyak pihak ragu. Killings continue. Civilian government workers, employees, but also activists and journalists. Will women be able to travel without a male guardian? Will women be able to be judges? Will a woman be able to run for president? There's a lot that is ambiguous and unknown.